Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Minggu Trinitatis bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di Minggu Trinitatis ini firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 19 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21 dengan topik setia mengikut dan melayani Tuhan. Bapak Ibu boleh memperhatikannya, saya akan membacakan untuk kita firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikannya yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian Bapak Ibu, mari kita baca mungkin bagian ayat 21, sama-sama boleh kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu ia bersiaplah lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana panggilan kesetiaan kepada semua orang. Walaupun dalam hal ini karakter yang dimunculkan tokoh dalam Alkitab adalah Elia dan Elisa. Next ya. Apa yang mau kita lihat di sini? Perkara-perkara besar. Mari kita lihat dulu sekilas bagaimana pelayanan Nabi Elia. Nabi Elia itu terkenal sebagai nabi yang spektakuler. Karena apa? Dia mampu untuk menghentikan hujan tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan hujan yang tidak sesuai dengan iklim atau kondisinya. Kenapa? Kemarin kami ada pelayanan ke daerah Lipo Karawaci.
Ternyata di daerah Lipo Karawaci itu termasuk daerah yang cukup bagus, ya, Rumah Sakit Siloam, Universitas UPH di sana, sekolahnya juga, mallnya juga besar. Itu daerah Atisah air sepinggang di jalan. Bayangkan Bapak Ibu. Kebetulan Inang, kami ada acara pelayanan di sana, menjenguk yang sedang kemalangan. Lalu tidak bisa bergerak sama sekali sampai jam 10 malam. Dari mulai siang, hujan. Itu salah satu bukti bahwa alam bisa saja tidak menunjukkan tanda-tanda, ternyata itu juga sesuatu yang sulit untuk diprediksi oleh kita. Tapi kita melihat Nabi Elia di sini dengan tindakan percaya kepada Allah, dia ingin menegur bangsa Israel yang berbelok menyembah Baal. Karena pada masa itu Raja Israel, Raja Ahab dan ratunya Isabel. Isabel inilah sebagai sumber berhala itu, ya. Karena apa? Dia mempengaruhi Raja Ahab dan semua Israel untuk menyembah Baal. Dan disitulah Allah murka. Lalu Nabi Elia harus berkata bahwa selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Bayangkan Bapak Ibu. Jika ada di antara kita yang sudah menyimpang kepada Baal, lalu ada firman Tuhan mengatakan bahwa daerah ini, seluruh Tangerang ini tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun, kira-kira Bapak Ibu gimana gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini yang diinginkan oleh Tuhan pertobatan. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Nabi Elia berhadapan dengan 450 para penyembah berhala. Lalu dia berkata, mari kita buktikan persembahan siapa yang diterima oleh Allah. Disambar api dari langit. 450 Nabi Baal menyembah Baal dan tidak satu pun gerakan yang ditunjukkan oleh Baal untuk menolong mereka. Sampai mereka memotong-motong badan mereka. Itu adalah kegiatan orang-orang yang menyembah berhala begitu. Sampai mereka memotong-motong diri mereka. Tapi Elia berkata, tuangkan air kepada mezbah ini sampai penuh air. Lalu kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkan api dari surga. Langsung turun. Bukan hanya kurban itu yang dibakar, batunya pun hancur. Itulah kuasa Tuhan. Nah, itu tindakan iman dari Nabi. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa tindakan iman yang bisa kita lihat? Baru kemudian kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan terjadi melalui Nabi Elia. Dia dimampukan oleh Tuhan untuk hadir di rumah seorang janda Sarpat yang miskin. Dulunya ibu ini kaya. Setelah suaminya meninggal, dia jatuh miskin. Dan hanya dia yang ada di kampung itu tinggal. Yang semua orang kampung sudah pergi. Karena 3,5 tahun kekeringan melanda. Dan dia berkata kepada Nabi Elia, ini tepung 1 genggam, ini makanan terakhir saya dan anak saya. Lalu Elia berkata, jika engkau percaya kepada Allah, maka engkau dan anakmu akan selamat. Lalu dia percaya. Keluarga mereka selamat selama masa musim kemarau itu. Dan anak dari si janda Sarpat ini juga meninggal. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan hidupkan kembali anak ini. Anak itu hidup kembali. Ketika terjadi pertempuran antara Nabi Baal dengan Elia, itu tadi sudah kita lihat bahwa Allah sanggup menunjukkan pertolongannya. Bahkan ketika kekeringan itu terjadi, Nabi Elia berada di tepi sungai Kerit. Tuhan mampu mengutus burung gagak. Burung gagak itu hewan yang sulit diatur, ya. Tapi dia mampu untuk menghadirkan roti yang dibawa untuk kepada Nabi Elia di pinggir sungai Kerit, dan Tuhan memerintahkannya. Adakah Bapak Ibu pernah melihat hewan memberi makan atau menitipkan makanan kepada kita? Satu hal yang lebih spektakuler adalah ini nats yang kita baca tadi, bahwa di mana ketika Elia akan menyelesaikan tugas pelayanannya, dia melanjutkan tugas pelayanan itu dengan meregenerasikan, mencari orang dan mendoakannya sehingga pelayanan itu terus berjalan. Siapa dia? Elisa. Elisa itu profesional. Bapak Ibu sudah pernah membajak di sawah?
Sudah pernah ikut melihat bagaimana orang-orang tua kita dulu kalau mengolah tanah, sawah, itu menggunakan berapa lembu atau kerbau? Berapa? 2 ya. Ini berapa tadi yang kita baca barusan? 12 Bapak Ibu. Dan dikendalikan oleh seorang Elisa. Bisa Bapak Ibu bayangkan seberapa kuatnya dia bekerja kalau sampai 12 kerbau atau lembu kita pakai untuk mengolah tanah kita. Berapa luas tanah itu yang dikerjakan oleh Elisa. Dan dia tidak sendiri, dia bersama dengan teman-temannya. Karena buktinya apa? Setelah Elia menyerahkan tugas panggilan itu dengan memberikan jubah panggilan, lalu kemudian dia meminta izin ya kepada Elia, supaya saya izin dulu. Apa yang dilakukan? Oke, silakan izin, tapi ingat perintah Tuhan yang sudah diberikan kepadamu melalui jubah itu. Tapi apa yang dilakukannya setelah dia izin? Lembunya atau hewan yang dia pakai untuk membajak dia potong. Baru alat membajaknya itu kayu atau apa yang mengolah tanah itu dijadikan menjadi bahan bakar untuk memasak daging yang dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang bersama dengannya. Artinya di situ dia mengambil keputusan penting. Jika dia sudah dipilih oleh Tuhan, dia sudah dipanggil oleh Tuhan, dia tidak mau kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Terus saya teringat baru ini, waktu saya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, meninggalkan pekerjaan saya, satu hal yang saya lakukan pada waktu itu karena kami masih baru berkeluarga, ada roda 2 ya, motor apa namanya itu, roda 2, dan itu saya jual untuk menjadikan uang membayar saya masuk ke perguruan tinggi STT HKBP. Saya teringat, ternyata saya putus hubungan dengan pekerjaan saya sebelumnya. Saya jual, langsung saya kasih untuk pembayar pembangunan. Nah seperti itulah yang dilakukan oleh Elisa sekarang ini. Bagaimana dia menerima tugas panggilan itu? Sekarang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita menerima tugas panggilan untuk kita bisa hidup melayani Tuhan? Menarik juga tadi yang dikatakan oleh guru sekolah minggu, bahwa tema dari anak-anak kita ini Torah ya, transformasi oleh Roh Allah. Nah ini menjadi sebuah tugas regenerasi yang dikerjakan di tengah-tengah pelayanan kita ya, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah kalau kita mau melihat apa saja yang mujizat Tuhan terbesar yang dilakukan melalui Nabi Elisa, itu tadi Nabi Elia, ternyata tidak jauh bedanya ketika Tuhan juga menyertai Nabi Elisa. Elisa juga dipakai Tuhan untuk menolong janda Sunem. Di saat itu janda itu juga dalam kondisi kelaparan. Lalu kemudian Elisa memberi waktu kepada janda itu, sediakan tempayan-tempayan sebanyak-banyaknya. Dan jikalau Tuhan sudah berbicara, maka seluruh tempayan itu akan berisi minyak. Wah, sibuk si ibu mencari tempayan, tetangga-tetangga, dan orang bingung untuk apa. Ternyata itu mau menjadikan mujizat. Kita teringat tentang Yesus yang menjadikan mujizat air menjadi anggur di pernikahan Kana. Lalu apa lagi? Anak perempuan janda Sunem ini juga meninggal. Lalu Nabi Elisa sama seperti Nabi Elia menghidupkan kembali anak itu. Bahkan kita melihat pertolongan Tuhan ketika Nabi Elisa menggunakan jubah tadi untuk membelah air dan air itu terbelah. Itu Nabi Elisa. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan 100 orang dengan 20 roti. Jadi ada mujizat pelipat gandaan seperti Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Nah itu mujizat. Bahkan dia mampu untuk menyembuhkan seorang panglima perang Naaman yang menderita kusta. Nah sekarang Bapak Ibu, mujizat-mujizat itu terjadi dan sampai hari ini terjadi. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Apakah kita juga mampu untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kita? Next ya. Nah, ketaatan itu menuntut kepada kita untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Nah, ketaatan ini menjadi penting karena apa? Lewat ketaatan itulah kita dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan.
Nabi Elia taat kepada Tuhan sekalipun dia diancam oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel. Tetapi dia berkata, aku diutus oleh Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, aku tidak perlu takut dengan diriku. Dan Tuhan menyediakan pertolongan bagiku. Jadi kesediaan kita untuk melayani dan mengikuti panggilan Tuhan itu harus disertai dengan kerendahan hati kita, bahkan meminta supaya Roh Tuhan yang menuntun kita sehingga mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan itu nyata bagi kita, bahkan kasih dan belas kasihannya itu nyata melalui Nabi Elisa, memberi makan, bahkan menyembuhkan penyakit, menghidupkan anak seorang janda. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Sekarang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita? Kenapa tidak bisa? Ini menjadi pertanyaan sekarang. Next. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita mengalami kendala untuk mengalami mujizat. Karena apa? Hati yang tidak setia, bahkan mungkin ada sikap perkataan perbuatan kita yang menghina Tuhan karena terlalu percaya diri. Di pertanyaan yang lalu kita sudah buktikan ada seorang yang berkata, jika memang benar-benar Tuhan itu ada, saat saya ceramah saya akan meninggal katanya. Dan langsung meninggal. Bahkan ada orang yang mengoyak-ngoyak Alkitab, dia mengolok-olok Alkitab firman Tuhan, langsung meninggal. Bahkan ada orang yang mengentuti Alkitab, langsung meninggal. Bapak Ibu, ini mau dikatakan hati-hati ya dengan apa yang kita ucapkan, bahkan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saat-saat ini, di situasi seperti sekarang ini, di dunia yang besar dan bergejolak ini, kita sedang diingatkan dan ditegur. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu menentang, bahkan mungkin mengolok-olok hadirnya Tuhan. Itu karena apa? Kurangnya kita memahami tentang kasih dan keadilan Tuhan. Bahkan terlalu fokus dengan seluruh kebutuhan dunia ini yang nantinya akan kita tinggalkan. Tidak ada satu orang pun yang kita antar. Kemarin kita ada mengantar keluarga itu, nanti saya ada fotonya di situ ya. Nah, baru adanya keraguan. Jangan sampai karena keraguan-keraguan ini nama Tuhan dipermalukan. Bahkan kita kurang membuka hati kita. Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu sekarang yang membuka HP ya. Tapi Tuhan tahu itu. Nah, berapa lama Bapak Ibu membuang hadirat Tuhan, bahkan tidak mau membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Motivasi yang salah. Kita datang untuk Tuhan atau kita datang untuk diri kita sendiri. Pengalaman negatif mungkin mempengaruhi kita. Mungkin ada yang pernah mengalami kondisi-kondisi tidak enak, mungkin terganggu atau bahkan kesulitan. Tapi ingatlah, itu semua proses kita. 1 Timotius yang kita baca tadi di pertanyaan, bahwa proses kita sedang menghadapi penderitaan, di saat itu Tuhan akan selalu setia untuk menyertai kita. Next ya. Kemarin ada WA dari Situa Panjaitan supaya kami ikut di Immanuel Metro Permata, inang nyonya Sidauruk ya. Suaminya meninggal. Lalu kami usahakan ke sana, sedang berdoa bersama. Lalu satu hal yang saya langsung dengar di situ. Ada teman dari Amang almarhum Ardin Situmorang berkata begini. Seminggu sebelumnya, Amang ini sepertinya kondisi fisik semakin lemah. Iya. Tapi kata-kata beliau, aku tidak lama lagi. Aku akan berangkat menjumpai Tuhan Yesus di sorga. Begitu saya dengar itu saya langsung, luar biasa ini. Amang Situmorang ini, suami dari Inang Sintua Sidauruk, walaupun meninggalkan anaknya ya dan istrinya, tapi satu hal pesan yang saya dapat adalah Amang ini mengaku bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal dan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Bapak Ibu, seberapa tinggi kadar iman kita ketika penyakit dan penderitaan menerpa kita dan ujung akhir hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi kita berkata, aku
akan berangkat ke sorga menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat terhibur ketika saya datang kemarin untuk acara duka itu. Karena apa? Karena saya dikuatkan. Ada pesan penting yang saya dapat, yang harus saya sampaikan melalui khotbah ini, bahwa beliau, Amang Situmorang, sudah yakin bahwa dia akan bertemu Tuhan Yesus Kristus di sorga. Mari Amang Inang, mari katakan pada dirimu, aku yakin sekarang aku sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang setia di pekerjaanku, bahkan dalam pelayananku, dan juga di tengah-tengah keluargaku. Mari kita lihat banyak orang yang menjadi orang-orang yang bisa kita saksikan. Next ya. Abraham berangkat tanpa apa-apa, tapi kemudian dia dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Ayub punya segalanya, tetapi semuanya dihancurkan oleh iblis. Namun kemudian Tuhan bertindak, lalu memulihkan hidupnya kembali 2 kali lipat dari apa yang dia dapat sebelumnya. Ishak juga demikian, Yakub juga demikian. Sampai masa tuanya menjumpai Yusuf, dia mampu untuk memberkati Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Kita tahu negara Mesir sekarang tetap hebat, seperti Iran juga negara hebat waktu itu, daerah Persia, Raja Nebukadnezar, ya, Raja Darius. Tetapi ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka. Yusuf, Musa juga, dia berangkat dengan segala keterbatasannya, tetapi mujizat Tuhan, keterbatasannya berbicara, tidak menghalangi dia untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yosua yang dipilih oleh Tuhan, sekalipun dia awalnya hanya sebagai pembantu daripada Musa, tetapi kemudian Tuhan memberikan kesempatan kepada dia memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa perang, tanpa pedang, tanpa peluru, tanpa rudal, hanya dengan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, tembok Jeriko runtuh. Itulah kuasa Tuhan. Samuel yang dipakai Tuhan dari mulai dia lahir dari seorang ibu yang mandul, lalu kemudian mengurapi Raja Saul, mengurapi Raja Daud. Elia dan Elisa, itu yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu, banyak hal yang mungkin membuat dan menggugah hati kita. Tapi ingatlah, itu semua adalah cara Tuhan untuk menolong kita, mengingatkan kita. Saya secara pribadi mengingat Paulus mempersiapkan Timotius. Saya juga waktu masih belum jadi pendeta pernah melayani saudara kita yang bukan Kristen, karena dia rindu untuk mengenal Yesus. Lalu karena keterbatasan saya mengajari dia ibadah seperti mereka 5 waktu. Tapi isi dari ibadah itu adalah pengakuan iman, doa Bapa kami, dan membacakan firman Tuhan yang menguatkan. Setelah saya meninggalkan lokasi Medan, saya pergi ke Siantar untuk kuliah, ambil sarjana pendeta. Lalu dia berangkat untuk mencoba melayani Tuhan kembali. Dan kemudian dia menjadi pendeta, namanya Paulus. Dan dia selalu berkata, kalau dia berkhotbah di beberapa pengumuman marga di Medan, di Jakarta, di beberapa daerah, dia selalu katakan, saya dibimbing oleh Abang Pendeta Johannes. Itu selalu. Dan beberapa pengumuman marga yang saya tidak tahu menceritakan kepada saya, ada katanya namanya Paulus dulu Amang bimbingnya. Iya benar. Dan dia bukan orang Kristen sebelumnya, tapi dia sekarang bergelora untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan kami juga menyekolahkan namanya Fernando Hutagalu untuk menjadi hamba Tuhan di HKBP. Dan masih banyak lagi yang bisa kita bantu. Sekarang kalau Fernando melayani di HKBP daerah Dolok Sanggol. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Bukan hanya berbicara tentang diri kita, tapi bagaimana kita meregenerasikan pelayanan ini. Ketika kami di Jogja, saya bertanya kepada seorang Bapak Haryanja. Saya tanya, Bapak, kenapa Bapak pengen untuk membantu sekolah anak-anak SMA yang mau jadi guru ria, menjadi pendeta? Alasan Amang Haryanja berkata, saya tidak bisa membaptis, saya tidak bisa memberkati,
saya hanya mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan untuk mereka bisa dipakai oleh Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan dan membaptis sehingga mereka beroleh keselamatan. Itu bagian saya. Nah, oleh karena itu, mari kita ambil bagian kita, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan tugaskan bagi kita sekarang, ketika kita akan pulang dari gereja ini, kalau kita ikuti tema dari sekolah minggu Torah, ya, transformasi oleh firman Allah, oleh Roh Allah. Mari kita berangkat dengan membawa transformasi ini di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena yang paling utama dalam hidup ini adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi bukti bahwa kita ikut mendukung pelayanan ini. Di minggu depan kita akan mengikuti minggu ekologi, menyelamatkan bumi, menyelamatkan tanah dari pencemaran. Nah, apa yang harus kita lakukan? Distrik ini mengingatkan kita bagaimana kita membantu untuk mengumpulkan oli bekas dan jelantah minyak goreng. Ya, artinya apa? Harus ada gerakan untuk menunjukkan kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melestarikan bahkan menyelamatkan generasi yang akan datang. Kiranya Bapak Ibu boleh menerima kesetiaan yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan menjadi bukti bahwa kita akan tetap disertai oleh Tuhan asalkan kita tetap setia dan berjalan bersamanya. Ada lagi? Next. Nah, ini kemarin kita ada kunjungan ke anak kita, ya, Zefania Pangaribuan dari keluarga Amang Pangaribuan Inang Simbolon, dan kiranya anak-anak kita yang tadi sudah didoakan juga, yang sedang dalam kondisi pemulihan, Tunggul, Siagian, ya, dan beberapa yang lain dijamah oleh Tuhan. Next. Pelayanan kita bukan hanya di gereja ini, kita juga akan menjangkau distrik Banten, ya. Jadi melalui pertemuan kita hari Jumat kemarin di gereja ini, kita sedang dipersiapkan untuk berdoa. Ada undangan untuk para Bapak Ibu mengikuti doa marturia hari Senin jam 7 malam. Terlebih orang tua kami lansia, kami undang untuk datang supaya kita semua menjadi laskar-laskar pendoa yang memenangkan jiwa-jiwa dari pertolongan Tuhan di tengah-tengah kita. Next. Kemarin kami ada PHD remaja, itu lagunya I have decided to follow Jesus, mengikut Yesus keputusanku. Mereka stop menghakimi, fokus mengampuni dan mengasihi. Itu komitmen kami kemarin. Kiranya keluarga Maksudmayang Inang Burnenggola diberkati, ya, demikian juga Karen dan Kevin, dan juga semuanya para remaja Naposo semakin berani untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, dan kami melihat banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang akan berangkat ke sorga. Mereka berkata bahwa mereka akan bertemu Yesus. Itu bukti bahwa mereka telah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih, Tuhan berikan jubah, bahkan Tuhan berikan bagi mereka tugas tohonan, supaya mereka melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh, tidak menghitung-hitung waktunya untuk melayani Tuhan, tetapi menghitung-hitung kesempatan yang Tuhan sediakan bagi mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, sekalipun kami bukan sebagai partohonan, tapi kami bisa menunjukkan karakter, sikap, tindakan, iman kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha dan bisnis kami, di tengah-tengah perjuangan anak-anak kami, dari SD, SMP, SMA sampai yang kuliah, bahkan yang sudah bekerja. Biarlah semuanya kami sehati untuk setia melayani Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang kami perjuangkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang baik bagi kami. Namun ada rencana besar Tuhan yang lebih baik dari itu, yaitu ketika kami bersandar dan berjalan dalam terang Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya melihat kepentingan kami, tapi melihat apa rencana Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu baik hidup saat ini dan hidup kekal yang akan datang itu menjadi milik kami, karena kami percaya Tuhan selalu berserta kami dan kami setia mengikut Yesus. Terima kasih untuk semua program pelayanan yang boleh terjadi di gereja ini, di resort, bahkan juga distrik, bahkan kantor pusat HKBP yang dipimpin oleh Eporus. Kiranya semua pelayanan doa, bahkan juga kesaksian, bahkan juga tindakan-tindakan penyelamatan melalui minggu ekologi,
bahkan juga pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga, itu boleh kami kerjakan bersama-sama. Bapa di sorga, tolonglah hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini sedang diutus ke daerah-daerah, bahkan ke Afrika, yang saat ini mungkin sedang membutuhkan jamahan, pertolongan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang memberi hatinya, yang siap mendukung, bahkan melayani, menopang para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, utusan-utusan Injil, evangelis, untuk memberitakan Injil. Berkati semua jemaat yang menopang para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga mereka merasakan berkat yang melimpah, pertolongan dari Tuhan senantiasa. Berkati juga Tuhan lingkungan masyarakat kami, dalam rangka kami mempersiapkan 17 Agustus, kiranya lingkungan kami, bangsa dan negara ini boleh tetap bersatu, bahkan berjuang bersama dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Berkati juga pemimpin negara kami, sehingga di situasi sekarang ini boleh melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Sekalipun ada statement yang disampaikan bahwa semua bangsa di dunia ini berhak untuk menerima pengakuan, termasuk Israel. Biarlah kiranya Engkau memberkati presiden kami jika akan melaksanakan hubungan diplomatik dengan Israel. Terpujilah Engkau Bapa, ditinggikanlah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.